Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar menuntut ilmu, dan semoga apa yang telah kita pelajari bisa membawakan kemanfaatan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai R&D, yaitu Research and Development, yang mana untuk tema khususnya yaitu mengenai analisis model-model R&D dalam mengembangkan media dan bahan ajar pendidikan agama Islam di sekolah dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi apa itu R&D. R&D itu singkatan dari Research and Development atau biasa disebut dengan penelitian dan juga pengembangan. Nah, mungkin teman-teman lebih akrabnya atau lebih umumnya itu biasanya disebut dengan istilah R&D. Nah, di sini untuk pengertiannya ada dua tokoh yang saya ambil. Yang pertama yaitu menurut Sukmadinata, bahwa R&D itu adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Nah, ini jadi menurut Sukmadinata ini R&D itu adalah pendekatan penelitian atau langkah untuk membuat produk baru ataupun menyempurnakan produk yang sudah ada. Sedangkan di sini ada pengertian kedua menurut Sugiono. R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, kalau menurut Sugiono itu R&D itu untuk menghasilkan sebuah produk tertentu, kemudian untuk menguji apakah produk itu efektif atau tidak. Nah, ini jadi dari kedua tokoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa R&D ini adalah metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian tertentu serta memiliki efektivitas dari sebuah produk tersebut. Nah, itu merupakan kesimpulan. Jadi R&D itu bisa digunakan untuk membuat program atau media baru, juga bisa digunakan untuk membuat produk, menyempurnakan produk yang sudah ada. Nah, itu tentunya nanti melalui tahap uji coba, yang mana ini keefektivitasan dari produk itu sangat diperhatikan. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri R&D itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada beberapa ciri yang dikemukakan. Yang pertama yaitu penelitian yang mempunyai ciri dan tujuan yang spesifik, yang fungsinya atau tujuannya yaitu mencari inovasi baru ataupun mengembangkan produk yang menjadi lebih bagus lagi. Terus yang kedua ada penelitian dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan struktur. Nah, ini tentunya R&D ini tidak bisa dilakukan secara hanya sekali dua kali saja, tetapi perlu tahapan-tahapan yang berkelanjutan. Terus selanjutnya R&D ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari dua penelitian. Nah, ini ada penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Nah, R&D ini adalah pengembangan lebih lanjut dari kedua penelitian tersebut. Terus yang selanjutnya adalah penelitian untuk tujuan praktis sehingga mempunyai kegunaan langsung dan sifatnya operasional. Nah, ini merupakan salah satu ciri R&D. Yang selanjutnya yaitu memerlukan waktu yang lama. Tadi di dalam poin yang di atasnya itu disebutkan bahwa tahapannya itu berkelanjutan. Jadi di sini memerlukan waktu yang relatif lama, tidak bisa dilakukan secara singkat. Nah, itu merupakan ciri dari R&D itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan membahas model-model R&D, yang mana model R&D itu sangat banyak sekali. Di sini saya mengambil 3 model sebagai contoh nanti dalam mengaplikasikan pembuatan media ataupun bahan ajar. Oke. Yang pertama itu ada model board and goal. Nah, model board and goal ini memiliki 10 tahapan atau 10 langkah, yang mana ini cukup rumit atau cukup membutuhkan waktu yang relatif lama juga karena memiliki 10 langkah, dan yang mana jika kita menerapkan model board and goal ini kita harus menentukan ke 10 langkah tersebut. Langkah yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Nah, di dalam tahap ini yang dilakukan adalah studi literatur sesuai dengan masalah yang sedang dikaji.
dan juga mempersiapkan rumusan kerangka penelitian. Nah, di sini dalam tahap ini itu mengumpulkan data yang akan digunakan dalam proses penelitian, terus objeknya siapa, pokoknya semua data yang diperlukan dalam penelitian itu dikumpulkan pada tahap ini. Terus yang kedua ada tahap perencanaan. Nah, dalam tahap ini yaitu merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai, dan jika memungkinkan maka dilakukan studi kelayakan secara terbatas. Nah, ini setelah kita mengumpulkan data, maka di tahap ini yaitu merencanakan pembuatan produk, menentukan tujuan dari penelitian. Terus tujuan apa yang ingin dicapai? Setelah kita membuat produk tersebut, yaitu kita rumuskan dalam tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan bentuk permulaan dari produk. Nah, ini dalam tahap ini yaitu melakukan persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan juga buku petunjuk, serta melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Nah, dalam tahap ini yaitu kita mulai membuat produk tahap awal. Jadi setelah tadi direncanakan di tahap kedua, tahap ketiga ini kita memulai membuat produk. Terus yang keempat itu ada uji coba awal lapangan atau biasa disebut uji coba pertama. Jadi di dalam model Borg and Goal ini ada beberapa uji coba. Yang pertama ini di tahap keempat kita melakukan uji coba pertama dengan skala terbatas. Jadi sampel yang digunakan itu hanya beberapa siswa, bukan keseluruhan dari siswa. Misalkan dalam satu kelas itu ada 20 anak lah, mungkin dalam uji coba tahap pertama ini kita bisa menggunakan 5-10 anak, jadi setengahnya, tidak seluruh anak dalam satu kelas tersebut. Terus tahap kelima yaitu revisi produk. Nah, setelah kita melakukan uji coba maka kita juga melakukan revisi produk tahap pertama. Yang keenam yaitu uji coba lapangan atau biasa disebut uji lapangan kedua. Jadi setelah tadi tahap keempat melakukan uji coba tahap pertama yang masih melakukan beberapa sampel, jadi di tahap kedua ini kita melakukan uji coba dengan menggunakan keseluruhan sampel. Jadi jika dalam satu kelas ada 20 anak, maka kita uji cobakan secara keseluruhan ke 20 anak tersebut. Oke, terus yang selanjutnya tahap ketujuh yaitu revisi produk operasional, yang mana melakukan perbaikan lagi dari kita setelah uji coba sampel secara keseluruhan. Nah, itu kita melakukan revisi produk operasional. Yang selanjutnya yaitu uji coba lapangan operasional. Nah, ini bisa disebut, kita bisa menyebutnya itu uji coba terakhir. Jadi benar-benar diuji cobakan secara keseluruhan, mulai dari A sampai poin Z itu harus benar-benar detail. Oke, terus yang kesembilan yaitu revisi produk akhir. Nah, ini revisi yang terakhir kali sebelum kita melakukan publikasi. Jadi sebelum kita mengimplementasikan produk yang telah kita buat, kita melakukan revisi di akhir. Selanjutnya yang ke-10 yaitu menyebarluaskan produk yang telah dikembangkan. Jadi setelah dirasa benar-benar layak atau benar-benar bisa digunakan sebagai media, maka tahap selanjutnya yaitu menyebarluaskan produk yang telah kita buat. Baik, adapun kelebihan dan juga kekurangan dari model Borg and Goal ini, yang pertama yaitu kelebihannya dalam model ini adalah mampu menghasilkan produk dengan nilai validasi yang tinggi karena telah melewati beberapa uji coba. Nah, jadi dari ke-10 langkah yang kita lakukan itu, kelebihannya nilai validasi yang diperoleh produk itu juga semakin tinggi. Jadi semakin kita banyak melakukan uji coba dan juga revisi, maka nilai validasinya juga semakin tinggi. Oke, untuk kelemahannya yaitu model ini memerlukan waktu yang cukup lama karena tadi juga tahapnya atau langkah-langkahnya itu juga banyak, jadi memerlukan waktu yang relatif lama. Oke, model selanjutnya yaitu model 4D, yang mana 4D ini adalah singkatan dari Define, Design, Develop, and Disseminate. Nah, ini model ini memiliki 4 tahapan atau 4 langkah, jadi lebih simpel daripada model yang Borg and Goal tadi. Ini untuk tahap awal yaitu tahap pendefinisian, yang mana dilakukan penganalisaan kebutuhan. Jadi menganalisa kebutuhan apa saja yang nantinya kita perlukan dalam pembuatan produk, itu dianalisa dalam tahap pendefinisian. Ya, selanjutnya adalah perancangan, yaitu menyiapkan kerangka konseptual, model serta perangkat pembelajaran seperti menyusun standar tes,
pemilihan media, pemilihan format, dan juga merancang awal. Jadi tahap perancangan ini kita melakukan reng-rengan atau membuat skema perancangan produk seperti apa yang nantinya akan kita kembangkan. Oke, yang selanjutnya adalah tahap pengembangan. Nah, di dalam tahap pengembangan ini, setelah kita rancang dan juga membuat produk, maka tahap pengembangan ini kita melakukan uji coba untuk mengetahui reaksi dan juga respon dari responden setelah melakukan atau menggunakan produk yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita melakukan penyebaran. Jadi setelah diuji cobakan langsung diimplementasikan pada sasaran sesungguhnya, yaitu pada subjek penelitian atau digunakan oleh siswa di sekolah atau lembaga pendidikan yang lainnya. Oke, untuk kelebihan dari model 4D ini adalah tidak memerlukan waktu yang lama karena langkah-langkahnya itu simple, cuma 4, jadi waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama. Untuk kelemahannya sendiri, model ini hanya sampai tahap penyebaran saja, tidak ada evaluasi. Jadi setelah kita disebarkan, ya udah, produk yang telah kita buat itu tidak ada revisi, tidak ada perbaikan ataupun evaluasi, yang mana tujuan evaluasi itu bisa mengukur kualitas produk yang telah diujikan. Itu merupakan pemaparan singkat mengenai model 4D. Yang selanjutnya yaitu model ADY. Nah, ini juga ADY itu singkatan dari 5 tahapan, yaitu ada analisis, design, development or production, implementation or delivery, and yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Nah, yang pertama yaitu tahap analisis. Dalam tahap analisis ini kita menganalisa perlunya pengembangan produk baik dari model, metode, media, dan juga bahan ajar yang digunakan, serta menganalisis kelayakan dari produk. Jadi kita menganalisis kira-kira produk ini jika saya kembangkan di sekolah dasar atau sekolah menengah itu layak apa tidak ya digunakan sebagai media pembelajaran. Terus yang selanjutnya yaitu ada tahap desain, yaitu merancang konsep konten yang ada dalam produk. Lah, tahap ini lebih ke perencanaan produk. Jadi kita ingin mendesainnya itu seperti apa gitu. Terus yang tahap 3 yaitu pengembangan, itu berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang telah dibuat sebelumnya. Jadi dalam tahap desain kita membuat rancangannya saja. Terus dalam tahap pengembangan kita baru membuat produknya. Jadi untuk merealisasikan dari tahap desain. Terus tahap keempat yaitu implementasi. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik pada siswa jika nantinya sudah menggunakan produk ini, gunanya yaitu untuk mendapatkan umpan balik. Jadi setelah kita membuat dan merancang, itu selanjutnya kita akan mengimplementasikan pada siswa. Yang selanjutnya adalah evaluasi, yaitu memperbaiki hasil produk yang telah kita buat. Oke, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari tahap ADY ini. Kelebihannya yaitu pada tahap implementasi sifatnya terstruktur dan sistematis. Untuk kekurangannya sendiri adalah dalam tahap analisis memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, itu teman-teman mengenai penjelasan singkat mengenai model-model R&D yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan untuk penelitian. Oke, selanjutnya di sini untuk mempermudah pemahaman, saya mengambil contoh model-model R&D itu dalam menerapkan penggunaan media dan juga bahan ajar. Di sini saya mengembangkan bahan ajar dan juga media pembelajaran melalui model board and goal. Jadi yang pertama saya membuat pohon ilmu atau membuat pohon yang berisi nanti materi-materi pembelajaran diterapkan atau ditempelkan di pohon ilmu tersebut, yang nantinya dengan harapan bisa memudahkan pemahaman siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, dalam pembuatan media pohon ilmu ini saya mengambil model board and goal. Jadi ada 10 langkah. Yang pertama itu penelitian dan mengumpulkan data, yaitu saya di sini melakukan studi literatur mengenai pembuatan pohon ilmu dan juga mempersiapkan desain maupun kerangka yang nantinya akan digunakan untuk membuat pohon ilmu tersebut. Yang selanjutnya adalah perencanaan, yaitu menentukan tujuan pembuatan pohon ilmu yang nantinya dapat dicapai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
serta menguji apakah pohon itu layak digunakan sebagai media pembelajaran atau masih memerlukan revisi-revisi. Yang selanjutnya yaitu pembuatan pohon ilmu, dan yang keempat yaitu menguji cobakan dengan sampelnya sebagian, dan yang kelima melakukan revisi, yang keenam juga menguji cobakan dengan keseluruhan sampel, dan yang ketujuh melakukan revisi lagi. Selanjutnya yang kedelapan itu menguji cobakan secara keseluruhan, jadi poin komponen A sampai Z itu diuji cobakan. Dan tahap yang 9 yaitu revisi produk akhir, dan yang ke-10 adalah menyebarluaskan produk. Jadi setelah saya membuat pohon ilmu tadi, saya juga menyebarkan produk kepada sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Oke, selanjutnya di sini implementasi pembuatan bahan ajar menggunakan model R&D. Di sini saya mengambil model ADY yang mana ada 5 langkah. Langkah awal yaitu menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Jadi kita harus menganalisa dulu karakteristik dan kebutuhan siswa, yang diperlukan siswa itu apa saja. Nah, itu sebelum kita membuat bahan ajar kita perlu menganalisis. Oke, yang selanjutnya kita membuat desain. Jadi setelah kita menganalisis kebutuhan, langkah selanjutnya yaitu pembuatan desain. Yang selanjutnya adalah tahap pengembangan, yang mana dalam tahap pengembangan ini juga ada beberapa tahap yang harus kita tempuh atau kita lalui. Yang pertama yaitu penulisan bahan ajar dapat dilakukan dalam bentuk modul, LKS, dan juga buku praktek. Jadi tidak hanya monoton menggunakan LKS, tapi juga bisa dikombinasikan menggunakan modul. Oke, yang selanjutnya memulai penulisan tidak harus bab 1 terlebih dahulu, tetapi bisa dilakukan di bab terakhir. Jadi tidak harus urut dari bab 1 sampai bab terakhir. Terus yang selanjutnya yaitu ketika menulis dan mengembangkan bahan ajar, bayangkan seolah-olah Anda itu sedang mengajar. Jadi nanti ketika membuat bahan ajar itu kita bisa menggunakan kata-kata yang interaktif, menarik, dan juga tidak monoton. Jadi ketika kita membuat bahan ajar itu usahakan kita itu seolah-olah sedang mengajar siswa tersebut. Terus yang keempat ada hendaknya disadari bahwa bahan ajar yang sedang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa, bukan bahan ajar yang justru membebaninya tanpa makna, apalagi kemudian membuatnya berhenti belajar karena frustasi lah. Jadi bahan ajar ini harus benar-benar memiliki daya tarik kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu kayak penulisan teks itu membantu siswa dalam memahami bahan ajar dengan baik. Jadi gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah tahap implementasi. Di sini kita menguji cobakan apakah produk kita itu sudah layak atau belum. Yang nantinya di tahap terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki apakah produk yang telah kita buat itu sudah sesuai atau sudah layak digunakan dalam mengembangkan bahan ajar, mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya melakukan pengembangan media ataupun bahan ajar? Lah, ini seperti yang kita ketahui pada era ini itu teknologi itu sudah semakin canggih, sudah semakin pesat perkembangannya, sudah bisa dirasakan pada zaman milenial ini. Akan tetapi masih banyak juga dijumpai guru-guru, terutama terkhusus pendidikan agama Islam itu yang masih menggunakan metode pembelajaran itu yang monoton. Jadi siswa itu merasa mudah bosan atau kurang memahami, kurang tertarik pada pembelajaran tersebut. Nah, fungsinya, tujuannya dari pengembangan R&D sendiri itu untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap media ataupun bahan ajar yang nantinya bisa memperbaiki mutu atau kualitas pendidikan, dan juga bisa lebih meningkatkan daya tarik siswa untuk mempelajari materi yang telah kita ajarkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini, materi analisis model-model R&D dan juga pengaplikasiannya dalam membuat media dan juga bahan ajar.
Apabila ada kata-kata ataupun penjelasan yang masih kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.